Halo semuanya, hari ini kita akan belajar topik baru, yaitu tentang Mixture Separation Methods. Ada berapa macam sih cara untuk memisahkan campuran? Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Metode pertama adalah metode filtrasi. Metode ini adalah pemisahan campuran antara benda padat yang tercampur dalam cairan tertentu. Metode ini cukup mudah dilakukan. Kita tinggal menuangkan campuran dan menyaring dengan bantuan kertas saring dan menampung cairan yang lolos di dalam gelas beaker. Contohnya saja campuran pasir dan air. Pasir nantinya akan tertinggal di kertas saring dan menjadi residu. Sedangkan air yang lewat kertas saring kita sebut filtrat. Selain pasir dan air, beberapa contoh lain adalah seperti memisahkan kopi dari ampasnya, serta filtrasi darah pada ginjal dengan menggunakan metode filtrasi ini. Selain filtrasi campuran solid dengan liquid, teknik filtrasi juga bisa digunakan untuk memisahkan campuran solid dengan solid, karena berdasarkan diameter partikelnya. Misalnya seperti pada ayakan pasir dan ayakan tepung atau gula. Metode kedua adalah metode evaporasi. Metode ini pemisahan campuran antara benda padat yang terlarut di dalam cairan tertentu. Hal ini dikarenakan cairan lebih mudah untuk menguap dibandingkan benda padat. Contoh pemisahan campuran dengan metode evaporasi ini adalah menguapkan air laut untuk mendapatkan garam. Metode berikutnya adalah separation funnel atau corong pisah. Metode ini kita bisa memisahkan dua buah cairan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis atau density-nya. Cairan dengan massa jenis yang lebih besar akan berada di bagian bawah, sedangkan massa jenis yang lebih kecil akan berada di bagian atas. Contoh pemisahan campuran dengan metode ini adalah pemisahan campuran antara minyak dan air. Air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan minyak, sehingga air akan berada pada posisi di bawah. Kita tinggal membuka keran sehingga air akan turun, dan ketika air sudah turun semua, kita tutup kembali kerannya. Metode berikutnya adalah metode distilasi. Distilasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Kita bisa memisahkan cairan berbeda yang sudah terlanjur tercampur dengan cara memanaskannya. Misalkan saja kita akan mencoba memisahkan campuran air dan alkohol ya. Ini karena setiap cairan memiliki titik didih yang berbeda. Dalam hal ini, air memiliki titik didih kita tahu 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol hanya 80 derajat Celcius. Maka secara logika, alkohol akan lebih dahulu menguap. Uap alkohol tersebut kemudian didinginkan sehingga terjadi kondensasi dan alkohol terpisah dari air sepenuhnya. Metode ini banyak dipakai untuk memisahkan minyak bumi mentah untuk berbagai macam keperluan, seperti bensin pada mobil, pesawat terbang, dan juga mesin diesel. Metode selanjutnya adalah metode sentrifugasi. Metode ini dipakai dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran. Campuran akan berputar dengan sangat cepat dan partikel yang lebih berat akan dipaksa terdorong ke bagian bawah, sedangkan partikel yang lebih ringan akan naik ke atas. Contoh pemisahan campuran dengan teknik ini adalah memisahkan cream powder dari susu, atau memisahkan komponen darah, yaitu plasma dari sel darah, atau yang paling sederhana yang mungkin kalian sering lakukan adalah mengeringkan pakaian dengan menggunakan bantuan mesin cuci. Lalu metode yang terakhir ini adalah
kertas kromatografi. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan interaksi antara campuran dengan fase mobile dan fase diam. Cara menggunakannya cukup mudah. Kita tinggal meneteskan campuran ke kertas kromatografi dan mencelupkan ujung kertas ke dalam pelarut. Kita bisa melihat reaksi yang ada bahwa material yang lebih mudah larut akan terbawa lebih jauh ke atas dibandingkan material yang kurang larut. Kertas kromatografi ini banyak dipakai untuk memisahkan warna pada larutan tinta. Nah, demikian berbagai macam metode pemisahan campuran. Semoga kalian sudah paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini.